Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GKRHI Jemaat El Shaddai. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh Bapa datang kepadamu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus menyerahkan Bapa setiap hati kami Tuhan, penyembahan kami Bapa, puji-pujian kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memulai ibadah kami, biar Tuhan yang tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan Yesus, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi Tuhan Yesus di dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian kita. Yang pertama kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus, Kau sungguh baik. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Yesus. Mari katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau. Amin Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
mau memujimu. Oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Oh, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Dengan lembut katakan, ku mau menyembahmu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, amin Yesus. Mau menyembahmu, kami selalu sembahmu Bapa. Selalu Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian. Kemuliaan hanya dengan lembut katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin Yesus. Ku selalu sebab Engkau yang layak terima segalanya. Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami selalu menyembahmu Yesus. Oh, sebab Kau yang layak terima semuanya Bapa. Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu. Kami selalu pujimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku selalu sembahmu, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Benar Yesus, hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Hanya Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Yesus. Oh, biar setiap
setiap pujian, biar setiap penyembahan Tuhan menjadi persembahan yang harum Tuhan, menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang mulia, Dia adalah Allah yang besar. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian dan syukur, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal, kita mau nyatakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup kami, berkati hidup. Sekali lagi dengan lebih lembut katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, kemuliaan. Oh, pulihkan kami, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku Tuhan, berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
kita mau nyatakan pujian kita mau nyatakan penyembahan kita hanya untuk namanya, nama Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik selamanya, Engkau baik Bapa. Kau pelihara setiap kami Tuhan, Kau sertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh Engkau selalu baik Tuhan buat hidup kami, buat hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Mari sama-sama naikkan terima kasih kita, ucapan syukur kita, sembah kita, pujian kita hanya untuk Dia. Haleluya Yesus. Engkau mulia, selamanya Kau mulia Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Oh siapakah kami Bapa? Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan anak-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami akui, yang kami sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh amin Yesus. Hidupku ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah yes Jesus. Oh Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja, Engkau yang berdaulat Tuhan.
Bapa, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan Engkau sanggup Bapa untuk mengubahkan hidup kami, untuk memberkati hidup kami, untuk membuat hidup kami lebih lagi Tuhan Yesus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan Yesus untuk bersorak dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, bersyukur sekali kalau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun masih dalam ibadah online, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama nyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Boleh salam kanan kirinya, tos kanan kirinya kalau ada saudara kerabat di rumah ya. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau Allah kita melakukan yang tidak mungkin kita pikirkan, mari kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Percaya semua disediakan oleh Tuhan. Disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah kami dengar Tuhan, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama nyatakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
lagi, Allah sanggup. Allah sanggup. Amin. Melakukan segala dulu, sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Yang mau bersorak bagi Tuhan boleh sambil tepuk tangannya. Soraklah haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih sukacita lagi kita angkat dari awal ya Bapak Ibu. Segala puji syukur, amin, hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuja Yesus. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah.
Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bersukacita hari ini ya, amin. Kita sudah menyorakan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya undang kembali Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersuka cita Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami sangat mengasihi Engkau Yesus. Kami sangat mengasihi Bapa. Semua yang Kau telah lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, apapun yang telah kami lewati sepanjang kehidupan kami Tuhan, baik di masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus, kami tetap melihat pertolongan-Mu Bapa. Kami tetap melihat kasih-Mu Tuhan, kami tetap melihat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan itu membuat kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan kepadamu Bapa. Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan Yesus, kami percaya itu semua Tuhan Yesus berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau masuk untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Tuhan yang pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu, untuk bisa menerima janji-janji-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan yang membuat hati kami Tuhan Yesus bisa menerima setiap firman-Mu yang diberitakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memasuki firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau katakan pujian apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri, katakan Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Saya persilahkan kepada hambanya. Mari kita satukan hati kita dalam doa, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hamba bersyukur kepadamu. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, kalau Tuhan terus menuntun kami, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur ya Bapa, dan saat ini ya Bapa, tiba waktunya untuk kami menerima bagian dari firman-Mu. Mari biarkan pengurapan-Mu yang turun terus ya Bapa. Kau berkuasa penuh atas setiap kami ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarkan pengurapan-Mu yang menuntun, yang mengurapi ya Bapa, untuk bisa membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Apapun itu yang mau mengintimidasi, yang mau menghambat, yang mau menghalangi, yang membuat tidak bisa menerima mendengar, semuanya dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga hamba-Mu, Tuhan tuntun hamba-Mu, Tuhan kuduskan ya Bapa. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan untuk bisa dipakai menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Biarlah pengurapan-Mu, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Berkati setiap kata kalimat berasal daripada-Mu. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur saudaraku untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang masih bisa beribadah, orang-orang yang masih bisa mendengarkan firman Tuhan, saudaraku harus bersyukur saudaraku. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya puji Tuhan, kalau hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama bukakan bagian dari firman Tuhan. Pagi hari ini bagian firman Tuhan diambil dari kitab Surat Yakobus, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan ya saudaraku, di sini judulnya iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, mungkin firman ini sudah sering kali kita dengar ya saudaraku ya. Tapi pagi hari ini firman ini juga digerakkan untuk disampaikan kembali saudaraku ya. Waktu dapat firman ini saya dikasih tema jangan sia-siakan hidupmu saudaraku. Ya saya renungkan gitu ya, kenapa Tuhan jangan sia-siakan hidupmu gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca dari bagian firman ini, surat Yakobus ini kalau kita baca di ayat 1 dikatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi surat ini ditujukan tidak kepada suku-suku tertentu tetapi ke-12 suku bangsa Israel. Berarti berlaku kepada semua orang saudaraku. Dan kalau kita baca kitab Yakobus, surat Yakobus ini lebih kepada bagaimana menghadapi pencobaan, bagaimana imannya, bagaimana menghadapi saudaraku. Dan saya percaya sebenarnya itulah yang kita perlukan saat-saat ini. Kalau di ayat pertama ini dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya mungkin di masa-masa pandemi ini banyak yang kita hadapi, banyak yang kita alami saudaraku. Kalau dikatakan berbagai-bagai pencobaan, ya mungkin itulah yang sedang terjadi. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang kita hadapi saat-saat ini. Tetapi satu hal saudaraku, kalau kita masih bisa percaya, kalau kita masih bisa datang kepada Tuhan, berdoa saudaraku, saya percaya itu yang luar biasa. Dari firman ini kenapa jangan sia-siakan hidupmu saudaraku. Saya dapatkan ya bagaimana caranya kita bisa melewati semuanya. Judul firman hari ini iman dan hikmat. Itulah yang kita butuhkan saudaraku. Kita butuh iman untuk kita menghadapi, untuk kita bisa meraih janji Tuhan. Kita butuh hikmat bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Tetapi itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan spontan saudaraku. Itu adalah satu proses pembelajaran. Kalau dikatakan berbahagialah ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa surat ini mengajarkan kita untuk berbahagia? Karena memang waktu di dalam pencobaan, di dalam masalah, di dalam pergumulan, saya rasa kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa bahagia. Nggak mungkin kita bisa sukacita. Benar nggak saudaraku? Pasti yang kita rasakan takut, khawatir, bingung, sedih, kecewa, hampa. Ya itu yang kita rasakan secara manusia. Tetapi pagi hari ini ayat ini mau mengajak kita gitu ya. Bagaimana ketika kita diperhadapkan ke dalam pencobaan-pencobaan itu saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, dari bagian firman ini saya sudah ada beberapa hal yang saya juga sudah catat waktu saya membaca firman ini tadi saudaraku ya. Bahwa yang pertama saudaraku, kita perlu belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Ya saudaraku, itu yang pertama saudaraku. Kenapa? Karena Tuhanlah yang punya kekuatan, Tuhanlah yang punya kuasa. Dari kitab Yakobus saya mau bacakan ya, Yakobus 1 ayatnya yang ke-18.
Di sini dikatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dari ayat 18 ini saudaraku, satu hal yang perlu kita tekankan dia di sini, atas kehendaknya sendiri. Saudaraku, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi saudaraku, hidup kita ini, hidup saudaraku dan saya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Ada amin gak saudaraku? Iya, bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun kita, mungkin ada sebagian orang merasakan kenapa sih aku harus lahir di dunia ini, kenapa sih aku harus ada keadaan, kalau keadaanku juga tidak baik, kenapa sih aku diciptakan? Tapi satu saudaraku, kita belajar mengenal Tuhan. Yang pertama yang perlu kita yakini dari firman Tuhan bahwa hidup kita ini adalah kehendak Tuhan. Itu dulu saudaraku, bahwa kita terlahir ke dunia ini saudaraku, dengan cara apapun, bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya, itu adalah kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bahkan firman Tuhan katakan dari dalam kandungan kita sudah dibentuk. Ini kita perlu pegang saudaraku sebagai satu kebenaran, sebagai satu kekuatan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini saudaraku, bagaimanapun kejadianmu saudaraku, bahwa engkau lahir ke dunia ini adalah kehendak Tuhan. Amin ya. Itu kita perlu pegang yang pertama, bahwa aku ada karena kehendak Tuhan. Walaupun mungkin kelahirannya mungkin tidak diinginkan lah, ya mungkin ada sebagian orang yang tidak dianggap, mungkin dibuang keluarganya, tidak tahu orang tuanya siapa, tidak diinginkan orang tuanya, banyak saudaraku ya, sehingga membuat kita berpikir kenapa aku harus dilahirkan. Kalau orang tuamu menolak saudaraku, firman Tuhan katakan sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, tetapi Tuhan tidak menolak engkau. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan atas kehendaknya sendiri. Jadi itu yang kita perlu pegang. Ketika masalah itu datang, ketika keadaan itu datang, yang mau menekan kita, mau menghimpit kita, membuat kita merasakan seolah-olah tidak ada gunanya, bahwa engkau tidak berarti, bahwa engkau tidak ada gunanya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan menghendaki engkau. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada di dunia ini saudaraku. Karena kehidupan itu berasal dari Tuhan. Itu yang pertama saudaraku, kita perlu belajar mengenal Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menginginkan kita, Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang menghendaki kita. Itu kita perlu tekankan dalam hidup kita, kita perlu garis bawahi. Sehingga akhirnya saudaraku kita bisa menerima keberadaan kita. Saya mencatat gitu di sini gitu ya saudaraku ya, bahwa kita percayalah gitu ya, bahwa Tuhan itu menginginkan kita. Dan kalau Tuhan menginginkan kita, kita harus belajar percaya mengenal Tuhan. Saudaraku, kita harus belajar untuk mengenal Dia, untuk percaya kepada Dia. Nah, kalau di ayat pertama dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya saudaraku, kalau kita baca lebih lanjut, firman Tuhan katakan pencobaan itu datangnya dari keinginan kita, bukan datang dari Tuhan. Ya mungkin memang ada keinginan yang tidak baik, ada yang tidak baik dalam hidup kita yang membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Tetapi satu saudaraku, bahwa pencobaan itu ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Karena tadi kan atas kehendak Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki kita menjadi yang lebih baik, kalau Tuhan menciptakan kita, berarti ada maksud Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kenapa Tuhan katakan berbahagialah gitu saudaraku ya. Kita jangan mau ditipu oleh iblis saudaraku. Kita jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis akan mengintimidasi kita lewat keadaan, lewat masalah untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita down. Tetapi hari ini kita mau belajar mengenal Tuhan kita. Ya firman Tuhan katakan saudaraku ya, saya baca Yohanes 11 ayat 25 ya buat kita semua ya. Ini ayat juga selalu menguatkan saya gitu ya. Di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Yohanes 11 ayat 25, di situ dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Yesus itulah hidup, Yesus itulah kebangkitan. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, berarti akan ada kehidupan, akan ada kebangkitan. Di situ dikatakan walaupun engkau mati, engkau akan hidup. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan katakan berbahagialah saudaraku? Karena dialah kehidupan. Dan apa yang dia mau kerjakan membawa kita kepada kehidupan. Ya kita jangan mau ditipu kadang saudaraku. Memang ketika masalah itu datang, rasanya setengah mati, aku gak bisa, aku gak mampu. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Dasarnya dulu saudaraku, kenalilah Tuhan saudaraku. Kenalilah Tuhan. Karena dia mengasihi, dia menolong, dia menyelamatkan kita baru merayakan Paskah saudaraku.
Kenapa Yesus mati? Karena dia mengasihi kita. Kalau dia mati buat kita, dia mengasihi kita, masakan dia nggak mengajari kita, masakan dia tidak menolong kita, tetapi kita butuh untuk kita percaya kepada dia. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar mengenal dia. Kalau dikatakan iman dan hikmat, supaya iman kita bertumbuh, supaya hikmat kita juga muncul. Karena ketika iman dan hikmat itu ada saudaraku, itulah yang membuat kita bisa menerima. Kalau tadi di ayat 18 juga dikatakan, dia atas kehendaknya sendiri menjadikan kita, berarti kan ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Karena di Yohanes 8 juga di ayat yang Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudaraku, kita dibikin bimbang, kita dibikin ragu, kita dibikin lemah, kita dibikin ditekan supaya kita tidak menerima yang dari Tuhan. Padahal Tuhan mau memberikan. Jadi hari ini saudaraku, kenapa kita perlu belajar untuk punya iman, untuk punya hikmat, supaya kita bisa menerima yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Setiap hari saudaraku tawaran itu datang. Tawaran dari dunia datang, Tuhan juga datang. Nah, yang membuat kita jadi akhirnya jatuh saudaraku, kita salah terima. Yang kita terima bukan yang dari Tuhan tetapi yang dari dunia. Saya pun mengalami itu. Jadi kalau Tuhan katakan berbahagialah kalau kamu jatuh dalam pencobaan, saudaraku percayalah. Kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau mengikuti Tuhan, sekalipun mungkin prosesnya tidak gampang, sekalipun mungkin prosesnya jatuh bangun, tetapi kalau engkau terus belajar, saya percaya saudaraku, itu akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Jadi yang pertama saya dapatkan hari ini, kalau Tuhan katakan kenapa berbahagialah? Karena kenalilah Tuhanmu saudaraku, Tuhanmu mengasihimu, Tuhanmu mati bagimu, Dia mau memberikan, bahkan atas kehendaknya sendiri Dia menciptakan. Itu yang pertama, pegang saudaraku. Katakan dengan iman, kalau engkau merasa down, engkau merasa tertekan, Tuhan menghendaki aku, Tuhan menginginkan aku, Tuhan menciptakan aku, Tuhan punya rencana atas hidupku. Saudaraku, itu yang pertama. Nah sekarang ketika kita sudah mengerti itu saudaraku, ayat 1 ini, itu yang perlu kita kerjakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, ketika kita bersama Tuhan, pencobaan itu tidak akan membawa kita kepada kebinasaan, tidak membawa kita kepada kematian. Justru pencobaan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Ada firman Tuhan katakan di 2 Korintus 7 ya saudaraku ya. Mungkin pagi hari ini juga kita akan baca beberapa ayat saudaraku ya. Karena setiap tadi saya membaca juga diingatkan dan itu menguatkan. Saya juga mau membagikan itu saudaraku ya. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudaraku perhatikan baik ya. Ketika kita mengalami pencobaan, itu menekan kita, membuat kita mungkin lemah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita berduka. Tetapi saudaraku kembali lagi, ketika kita diperhadapkan pencobaan itu, kita berjalan bersama siapa? Kalau itu karena Tuhan, atas seizin Tuhan saudaraku, firman Tuhan katakan tadi tidak akan membawa kepada kebinasaan, tetapi membawa kepada pertobatan dan kepada keselamatan. Jadi hari ini saudaraku, ketika engkau diperhadapkan pencobaan, ketika engkau diperhadapkan masalah, firman Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa? Karena ketika engkau membawanya kepada Tuhan, ketika engkau mengerjakannya kepada Tuhan, ada yang dikerjakan di dalam hidup kita saudaraku. Karena itu di sini kenapa Tuhan izinkan pencobaan itu? Tuhan bukan kurang kerjaan mau menghimpit, mau menekan, Tuhan senang lihat kita menderita. Enggak saudaraku, bukan itu yang tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan satu, supaya kita mengerjakan itu dengan tekun. Karena ketika kita menghadapi pencobaan itu, ketika kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan saudaraku, bukan masalah itu yang terutama, tetapi keadaan kita yang tidak baik itulah yang selesai. Ya saudaraku, kenapa dikatakan diperhadapkan dalam pencobaan saudaraku? Karena di situ kan ketika kita mengalami pencobaan, mengalami masalah saudaraku, itu kan daging kita terasa tidak baik ya saudaraku. Masalah itu terjadi pun ada sesuatu dari diri kita. Itulah sebenarnya yang sedang dikerjakan. Contohnya gitu ya. Ketika kita diperlakukan tidak baik, kita kecewa, kita sedih, kita marah. Itu kan pencobaan saudaraku. Masalah itu membuat kita kecewa, kita sedih, kita marah.
reaksinya memang begitu. Tetapi ketika kita diperhadapkan itu, kita datang sama Tuhan, kita berjuang. Kita berjuang supaya kita tidak jatuh kecewa, supaya kita tidak marah. Saya percaya akhirnya ketika kita berdoa, kita datang sama Tuhan, akhirnya begitu kita bisa mengampuni, kita bisa menerima. Yang selesai itu hati kita, saudaraku. Segala sesuatu itu dimulai dari di sini. Makanya di Yakobus ayat 1 ini dikatakan, saya baca Yakobus 1 ayat yang ke-13 dibilang, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, tetapi ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudaraku perhatikan, berarti pencobaan itu mulainya dari keinginan. Sepele banget ya, keinginan. Ketika keinginan itu muncul dan keinginan itu berlawanan dengan Tuhan, itulah yang membawa kita jatuh ke dalam pencobaan, saudaraku. Jadi semua diawali di sini. Ketika kita diperlakukan tidak baik, dari sini muncul. Wah, aku enggak terima. Itu udah berbentuk keinginan, saudaraku. Aku enggak terima. Tetapi ketika kita menyadari itu, Tuhan tolong. Tuhan tolong, kan dua. Daging kita maunya, wah aku enggak terima nih. Aku mau balas, aku mau marah. Itu daging kita, saudaraku. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk merendah. Nah itu kan saudaraku, itulah yang membuat kita juga jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Nah, jadi di situ saudaraku, kenapa Tuhan katakan berbahagia? Kenapa jangan kalah, jangan mau ditipu, saudaraku? Ingat saudaraku, pencobaan itu tidak membawa kepada kebinasaan, tetapi membawa kepada pertobatan, membawa kepada keselamatan. Bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Makanya Tuhan katakan berbahagialah, bersukacitalah, berharaplah kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini juga saya mau mengajak saudaraku, seberapa banyak masalahmu hari ini saudaraku. Saudaraku, saya pun mengalami, tetapi firman ini menguatkan, walaupun sudah sering dibaca, sudah sering didengar, tetapi firman ini juga hari ini menguatkan saya bahwa saya harus bersukacita, saya harus bangkit, saya harus menang, saya nggak boleh kalah. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Lihat saudaraku, kenapa kita harus bersukacita saudaraku? Ketika pencobaan itu datang, ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada tujuan Tuhan. Tuhan mau membentuk kita untuk tekun, saudaraku. Jadi kita perlu belajar mengenal Tuhan, mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi, bahwa Tuhan itu mengampuni, bahwa Tuhan itu mau menolong, bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan, bahwa hidup kita ini terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau kita menyadari begitu saudaraku, itu mendorong kita untuk terus datang kepada Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik, jangan mau ditipu saudaraku dengan dunia ini. Sebesar apapun masalahmu, seberat apapun keadaanmu, sebesar apapun dosamu, kalau engkau mau mengambil keputusan untuk bertobat, mau berubah, mau ikut Tuhan, Tuhan mau tolong saudaraku. Jangan mau ditipu, karena itu bersukacitalah, berbahagialah, bersyukurlah sekalipun ada pencobaan. Karena kalau ada Tuhan, Tuhan mau menolong. Dan di sini ketika kita mau mengerjakannya saudaraku, tanpa sadar itu akan membuat kita tekun. Jadi orang yang mau menerima pencobaan, orang yang mau menjalani pencobaan, orang yang mau menghadapi pencobaan, ketekunannya akan terbentuk. Saudaraku, itu tanpa sadar. Kenapa Tuhan izinkan? Apa sulitnya Tuhan menyembuhkan? Benar saudaraku. Apa susahnya? Apa susahnya Tuhan memberkati? Apa susahnya Tuhan menyembuhkan? Apa susahnya? Tetapi dari firman ini mau belajar. Ternyata ada yang Tuhan mau bentuk dalam hidup kita, yaitu ketekunan, kesungguhan. Tanpa masalah, tanpa keadaan-keadaan itu saudaraku, kita gak bisa tekun. Saya ngalami saudaraku, udah berkali-kali saya saksikan, kalau masalah baru datang, biasanya kita Tuhan tolong. Ya percayanya yang pertama itu sebenarnya Tuhan tolong supaya masalah ini cepat selesai. Itu pasti doa kita semuanya, bagaimana masalah ini cepat selesai. Tapi kadang-kadang kenapa masalah ini lama? Ya dari firman ini saya sadar ya, benar ya, Tuhan mau bentuk ketekunan. Kapan ketekunan itu terbentuk? Waktu orang itu nyerah. Kalau enggak nyerah saudaraku, kita akan bisa tekun. Kita bosan, kita jenuh, kita capek, kita marah. Aku udah berdoa, enggak mau Ya begitu saudaraku. Tetapi saudaraku, saya merasakan dulu begitu, awal-awal begitu. Mengimani, begitu berdoa. Ya manusia kita ini sering saudaraku. Aku percaya, aku mengimani dalam nama Tuhan Yesus. Begitu selesai berbuka mata, maunya lihat perubahan. Ada perubahan? Kadang-kadang enggak saudaraku. Belum berubah, malah tambah, kadang-kadang masalah tambah berat. Malah tambah tidak baik, sehingga seolah-olah aduh kok berdoa begini ya. Disitulah saudaraku, ternyata yang Tuhan mau bentuk itu ketekunan.
Jadi kenapa pencobaan itu terjadi saudaraku? Bukan Tuhan mau main-main, enggak saudaraku. Tuhan mau membentuk ketekunan. Kenapa? Ketekunan itulah yang akan membuahkan hasil. Tanpa ketekunan saudaraku tidak akan terbentuk. Karena di sini dikatakan di ayat yang 4 ini kan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan mau berikan itu sesuatu yang sempurna, yang baik. Jadi kesempurnaan itu, kematangan itu tidak dapat dengan spontan, tidak dapat dengan begitu saja. Jadi saudaraku, bukan masalah kita itu yang utama, tetapi Tuhan mau mendidik kita untuk menjadi yang tekun. Karena orang yang tekunlah ia akan menerima hasil yang baik, yang sempurna. Orang yang sabarlah. Saudaraku lihat ya, kalau orang tekun itu kan sabar ya, ngerjain pelan-pelan, teliti gitu ya. Tapi kalau yang slordeh, yang nggak sabar, yang penting cepat selesai, ya hasilnya juga tidak sempurna. Ya bisa sih, bisa, saya percaya Tuhan juga jawab, tetapi hasilnya tidak sempurna. Jadi hari ini saudaraku, kalau kita mau lihat iman yang sempurna, kalau kita mau mendapatkan yang sempurna saudaraku, ternyata kita harus tekun. Jadi hari ini juga menjadi jawaban buat hidup saya, kenapa pencobaan itu datang. Tuhan mau mengajarkan kita untuk tekun. Jadi kalau pagi hari ini saudaraku, masalahmu belum selesai, keadaanmu belum baik, berarti kita harus lebih tekun lagi. Lebih lagi saudaraku, Tuhan pasti akan menjawab, tetapi ketekunan itu penting. Karena dengan ketekunan itu saudaraku, kalau orang itu tenang, orang itu sabar, orang itu tekun, sungguh-sungguh, disitulah iman itu terbentuk. Dan disitulah hikmat itu turun saudaraku. Itu yang saya dapatkan hari ini gitu ya. Jadi kita perlu belajar, saudaraku, saya terus belajar. Saya terus belajar saudaraku. Kalau mengingat belajar, saya selalu mau nangis. Kenapa? Ya saya bukan orang yang sabar sebenarnya. Walaupun kelihatannya sabar, saya bukan orang yang sabar. Saya selalu pingin cepat, selalu begitu. Tetapi Tuhan mengendaki tenang, sabar gitu ya. Karena Tuhan Yesus sendiri menjalani itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh saudaraku. Jadi tidak usah pikirkan waktunya berapa lama, seperti apa. Karena kalau kita tekun, kalau kita sungguh-sungguh, hasilnya sempurna. Ada amin gak saudaraku? Ya, kita lihat firman hari ini saudaraku ya. Dari ayat 2 ini saya dapatkan gitu ya. Ternyata yang Tuhan mau ajarkan ketekunan. Jadi lebih dari jawaban doa saudaraku. Karena orang-orang tekun itu akan menghasilkan yang luar biasa. Kenapa kita harus tekun? Dari ayat 4 ini saudaraku. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Benar saudaraku, hanya orang-orang yang bisa tenang, orang-orang yang bisa tekun, orang-orang yang bisa sabar, itu yang bisa melihat yang baik, yang bisa dibentuk. Tapi kalau enggak tenang, gerasa gerusuk saudaraku, enggak bisa. Bahkan di sini kan di ayat yang 5 ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku perhatikan baik ya, iman itu akan terbentuk dengan baik, dengan ketekunan. Kenapa? Orang yang sabar, orang yang tekun, dia akan melihat hasil dari doa-doanya, dia akan melihat hasil dari pekerjaannya. Karena dia percaya ada yang dia dapatkan di balik itu. Dan yang lebih luar biasa lagi saudaraku, ayat 5 ini, kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Berarti kan Tuhan mau ngomong saudaraku. Seringkali kita gak bisa dengar suara Tuhan, kita gak bisa ngerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita gak sabar, karena kita gak mau dengar. Kita gak mau tunduk, kita gak mau ikut Tuhan. Kita mau ikutin maunya kita aja, pikiran kita aja, kemauan kita aja. Nah itu dia saudaraku. Jadi kalau pagi hari ini bicara iman dan hikmat saudaraku, itu yang saya dapatkan pagi hari ini. Itu hanya bisa dihasilkan lewat ketekunan, lewat kesungguhan, lewat kita tinggal tenang. Tidak ada yang mustahil, siapapun bisa. Ya mungkin saudaraku bilang, ibu mah enak bisa bilang tenang. Ya karena ibu baik, ibu ada, kalau aku nggak ada, ya apalagi mungkin bicara nggak bisa makan saudaraku. Saudaraku saya melihat banyak kesaksian di masa-masa pandemi ini saudaraku, banyak kesaksian yang luar biasa. Ya hidup saya pribadi dengan anak-anak juga saya merasakan bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan menolong. Bahkan orang-orang juga mengalami banyak saudaraku. Jadi kalau bicara pemeliharaan Tuhan, saya melihat itu luar biasa. Jadi kalau kita mungkin sudah 1 tahun masa pandemi ini, saudaraku, mungkin banyak yang belum dijawab, ada bagian-bagian yang belum dijawab. Tapi perhatikanlah saudaraku, ada gak sih pemeliharaan Tuhan itu kita lihat?
Ada nggak sih penghiburan itu kita lihat? Ya saya rasa terlalu banyak saudaraku. Bahkan saya ngalami ya, cuman ngebatin belum berdoa. Tuhan ini saya mau cheer up anak-anak saya, mereka mengerjakan sesuatu. Saya mau belikan mereka apa ya, makanan apa ya. Itu baru mikir saudaraku. Ada yang chat saya, ibu lagi di rumah enggak? Ya tahu-tahu saya bilang saya di rumah. Enggak lama ada yang anterin makanan gitu ya buat anak-anak. Ya itu baru mikir saudaraku, itu baru mikir. Jadi saya percaya gitu ya. Sebenarnya kalau pemeliharaan Tuhan itu, kalau kita mau percaya, kalau kita mau menyerah, kalau kita mau tenang saudaraku, Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara, itu sudah pasti saudaraku. Tetapi kita yang perlu benar-benar menyerah, kita yang perlu benar-benar percaya, dan hati kita ini perlu benar-benar terbuka buat Tuhan, supaya Tuhan bisa bicara. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini, kalau kamu kekurangan hikmat, inti ayat 5 ini kan gitu. Kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Dan di sini dibilang apa? Tuhan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit. Saya renungkan, kalau Tuhan bilang, aku kasih dengan murah hati, berarti kan tidak dibatas-batasin, tidak ditahan-tahan. Ya, berarti kepada siapa saja. Berarti kan kalau kita nggak bisa dengar, itu kita yang menahan. Hati kita mungkin, iyalah mana mungkin Tuhan ngomong sama aku, siapalah aku ini. Ya saudaraku, bagaimana Tuhan mau ngomong, kita udah tutup, mana mungkin. Tapi coba bukakan hatimu saudaraku. Katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan pasti bisa bicara sama aku, Tuhan aku mau dengar, Tuhan tuntun aku. Ya yang paling utama saudaraku memang kepercayaan kita itu. Kenapa yang pertama dikatakan berbahagialah? Orang itu kalau dia menyerah, kalau dia percaya, kalau dia tenang, baru bisa sukacita, bisa ketawa, bisa senang saudaraku. Tapi kalau pikirannya pusing, panik, gak akan bisa sukacita, gak bisa ketawa. Makanya kenapa Tuhan katakan berbahagialah? Ya sekalipun saat ini keadaanmu tidak baik. Kenapa? Kalau engkau bisa berbahagia, kalau engkau bisa bersukacita, kalau engkau bisa bersyukur, berarti hatimu lepas, hatimu plong, hatimu percaya. Dan hati seperti itulah saudaraku yang bisa dipenuhi sama Tuhan. Ya, kemarin kita dengar firman ya bagaimana minyak seorang janda. Ketika dia menyediakan bejana, minyak itu terus mengalir. Tetapi ketika bejana itu habis, minyak itu berhenti. Saudaraku, itu yang saya rasakan juga. Ketika kita juga membuka hati, kita mempersiapkan hati untuk kita mau mendengar, untuk kita mau menerima, disitulah kuasa itu turun, urapan itu turun, kebenaran itu turun. Tetapi ketika kita menutup hati kita, bagaimana dia mau turun? Sama aja seperti firman yang kemarin juga. Nggak ada bejananya, nggak ada. Kalau nggak ada, minyak itu tidak bisa mengalir, minyak itu tidak bisa turun. Tetapi kalau terus disediakan, terus dibuka, ya saya percaya saudaraku, itulah yang dikatakan hikmat, itulah yang dikatakan pengertian. Karena kita mau terus membuka hati saudaraku ya. Saya baca ya, saya kemarin tuh ada baca saudaraku ya di Yeremia 4 saudaraku ya. Ya di situ dikatakan ya dulu almarhum Pak Thomas suka sekali membacakan ayat ini. Kalau dia suka membacakan ayat ini, ngatain bodoh lah, ngatain ini. Tetapi saya bilang, ya benar, memang itulah yang terjadi gitu ya. Ayat Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Pakai tanda seru. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Dan saudaraku, Tuhan bilang sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Ya saudaraku, kalau kita renungkan ayat itu, betapa ruginya kita. Sementara di Yakobus ini Tuhan katakan, kalau kamu kekurangan hikmat, minta gitu. Jadi berarti kan yang membuat tidak bisa mendengar karena kita tidak mengenal Dia. Saudaraku, kalau ya banyak kan kalau konseling, kalau kalau sharing gitu Bu, gimana caranya mendengar suara Tuhan. Menurut saya itu gak bisa diajarkan saudaraku. Gak bisa diajarkan. Sekarang karena Tuhan menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dan istri. Ya sekarang bagaimana kita saling mengenal saudaraku. Ya sejauh kita membuka hati. Ya mungkin yang suami istri, mungkin yang sudah pernah pacaran tahu ya.
Semakin kita saling membuka hati, semakin kita saling terbuka, disitulah kita saling mengenal. Kalau udah saling mengenal ikut, nggak usah ngomong aja udah nangkep. Oh dia udah marah tuh. Oh dia seneng tuh. Kita tahu saudaraku, tidak perlu diucapkan. Kita sudah tahu kenapa kita kenal dia. Nah, saya percaya sebenarnya itulah Tuhan mau kita mengenal dia. Bagaimana kita mengenal dia? Carilah dia. Kejarlah dia, dapatilah dia saudaraku, datang sama dia saudaraku. Dan mengenal Tuhan saudaraku, sebenarnya saudaraku bisa cari dengan sendiri. Makanya di masa-masa pandemi ini menurut saya ya, ini masa-masa Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengenal dia sebanyak-banyaknya. Ya kalau dulu kan tertutup dengan adanya gereja, ya kita mengandalkan hamba Tuhan, mengandalkan teman-teman, mengandalkan pengurapan saudaraku. Wah apalagi yang di El Shaddai, ya nanti hari Sabtu altar call didoakan enak, ya hari Jumat doa. Sekarang saudaraku kita kehilangan itu semua. Ya coba kalau kita ingat ibadah-ibadah kita dulu seperti apa. Rabu ibadah rumah tangga, gimana kita sama-sama ya ibadah sharing seperti itu. Ya habis itu pujian penyembahan. Hari Jumat kita doa syafaat bersama-sama. Hari Sabtu altar call, pengurapan. Ya sekarang kita tidak bisa lagi bersama-sama seperti itu saudaraku. Apakah kuasanya berkurang? Sebenarnya tidak berkurang saudaraku. Kalau kita tetap meresponi Tuhannya sama. Makanya kalau tadi di Yeremia bilang, bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku. Saudaraku, kalau Tuhan kita membuka seluas-luasnya, mari saya mau mengajak kita sama-sama kejar dia. Karena bicara hikmat, bicara iman, itu Tuhan yang membentuk di dalam kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal, semakin kita percaya, tanpa kita sadar iman kita terbentuk. Ya tadi dikatakan butuh ketekunan, berarti kan butuh proses, nggak bisa sehari 2 hari. Jadi kalau sakitmu belum sembuh, kalau masalahmu belum selesai, terus datang kepada Tuhan, terus datang. Saya percaya disitulah kita akan mengenal dia. Dan kalau ada keadaan-keadaan yang tidak baik, ada yang menjadi landasan-landasan yang tidak baik, saudaraku itu akan kelihatan. Ya suami istri semakin terbuka, semakin berkomunikasi dengan baik, itu semakin kelihatan. Ya kalau pacaran jelek-jeleknya belum kelihatan. Tapi begitu jadi suami istri saudaraku, harga diri sudah tidak ada lagi. Ya sampai yang sejelek-jeleknya kita udah tahu. Ya kalau dulu kelihatannya lagi dandan ketemu ya lagi dandan terus. Lah sekarang mah sampai sailer-ilernya semua lah ya. Kalau saya mah ngorok-ngoroknya semua kelihatan. Itulah dia saudaraku. Dan apakah mengurangi? Tidak. Semakin kita mengenal, semakin kita mengasihi, jelek-jeleknya itu lagi udah enggak. Makanya kan firman Tuhan katakan jangan dandani dirimu seperti perempuan-perempuan berdandan. Ya, walaupun cantik saudaraku, kalau bikin sebel cantiknya hilang. Tapi walaupun mungkin tidak cantik tetapi menyenangkan, ya bisa sehati, bisa ini makin lama makin cantik. Kenapa? Saling melengkapi, saling menguatkan. Makin lama makin senang, makin lama makin sayang. Ya sebenarnya kan dengan Tuhan juga begitu saudaraku. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepada dia, kita akan semakin cinta. Jadi istilahnya jawaban doa itu bukan yang utama lagi, tetapi cintanya kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, ya kasih kita kepada Tuhan, itulah yang utama. Jadi dari firman ini saudaraku, bicara iman, bicara hikmat saudaraku, itu semua datangnya dari Tuhan. Bicara iman itu dapatnya dengan ketekunan. Bicara hikmat juga sama saudaraku. Bagaimana itu bisa terbentuk kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kan dikatakan kamu akan memperoleh buah yang matang, yang sempurna dan tidak kekurangan apapun. Kenapa enggak kekurangan? Karena Tuhan udah ada di sini. Kalau Tuhan udah ada di sini saudaraku, apalagi yang kita butuhkan? Tuhan segala-galanya buat kita. Dan jadi di sini di ayat 5 ini juga dikatakan ya, kalau ada kekurangan hikmat mintalah. Dari sini memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya saudaraku, luar biasa Tuhan kita ya. Dia mau membagikan hidup, dia mau membagikan kemuliaannya, dia mau membagikan apa yang dia miliki menjadi bagiannya dalam hidup kita saudaraku. Kalau di Mazmur dikatakan makhluk hina menjadi makhluk mulia. Kapan itu terjadi? Ketika ada bersama dengan Tuhan. Kehinaan itu saya merasa ya, selama daging ini masih ada, kehinaan itu akan mau terus mengikuti, mau terus menarik.
Tetapi sekarang ketika kita mau terus datangnya kepada Tuhan, akhirnya kehinaan itu tidak lagi bisa membelenggu hidup kita. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, kehinaan itu akan menarik kita. Dosa itu menarik, kejahatan itu menarik. Jadi pagi hari ini saudaraku, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Bukalah hati sungguh-sungguh, percayalah kepada Tuhan, kenali Dia saudaraku, bangun hubungan dengan Dia. Dengan kita percaya saudaraku, itulah yang membuat kita mau tekun. Kalau kita tekun saudaraku, disitulah iman itu muncul saudaraku. Orang yang tekun, imannya akan terbentuk tanpa dia sadari. Ya, imannya akan semakin lama semakin kuat. Dan orang-orang yang tekun juga dia bisa mendapatkan hikmat, bisa mendapatkan tuntunan Tuhan saudaraku. Dan di sini dikatakan ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudaraku, penting sekali ya saudaraku ya, kita harus belajar saudaraku, supaya di sini saudaraku ya, memintanya juga dengan iman. Berarti kan dasarnya tetap iman. Ya, firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bagaimana iman itu bisa terbentuk? Dengan pengenalan akan Tuhan, dengan ketekunan kita kepada Tuhan. Dan di sini untuk bisa menerima modalnya itu iman tadi. Tuhan katakan dia mau memberi. Dia mau memberi saudaraku. Tetapi kita butuh saudaraku untuk percaya. Kita butuh tekun, kita butuh sungguh-sungguh. Itulah modalnya kita. Kalau Tuhan berikan rohnya, pengurapannya, kekuatannya itu Tuhan berikan. Tetapi modal kita saudaraku, modal kita ini ketekunan kita. Ya, asal mau percaya, mau terima, tekun, kerjakan. Ya, itu disitulah Tuhan bekerja. Itu modal kita saudaraku. Kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kuasa itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kesungguhan, ketekunan, kemauan itu datangnya dari diri kita. Itulah keinginan kita. Itulah yang berasal dari hati kita. Jadi kalau dikatakan di sini, dikatakan ya, orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan, ya berarti kan hati kita, kemauan kita. Saudaraku, tetapkan hatimu untuk mengikut Tuhan. Pegang Tuhan, jangan lihat keadaan, jangan lihat apapun, tetapi tetapkan hatimu, aku mau pilih Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, begitu kita ambil keputusan ikut Tuhan, itu akan digoncangkan, itu akan diombang-ambingkan. Ya, makanya kalau kita berdoa, saya selalu bilang, pegang yang pertama. Kalau saudaraku sudah berdoa, kalau saudaraku dapat ini kehendak Tuhan, pegang itu. Walaupun digoyang-goyangkan, jangan lepaskan. Tuhan, aku percaya kalau ini kehendak-Mu, pegang saudaraku. Jadi di sini saudaraku ya, ini modal kita. Hati kita, percayanya kita, ketekunan kita, ketetapan hati kita, itu modalnya kita. Tetapi Tuhan, Dia akan memberikan kuasa, memberikan kekuatan, memberikan pengurapan itu atas hidup kita. Ketika kita menetapkan hati kita, aku mau ikut Tuhan, aku mau bersama Tuhan, aku mau pegang Tuhan. Saudaraku, kalau itu ketetapan hatimu, saya percaya kekuatan Tuhan akan meneguhkan itu, menguatkan itu. Tetapi kalau hati kita bimbang, hari ini pilih Tuhan, besok enggak, saudaraku capek, saudaraku enggak akan dapat apa-apa. Sudah ngalamin soalnya. Ya, kalau mau ngikutin terus keadaan, kalau lagi baik yes, begitu enggak baik, mundur, nggak bisa saudaraku. Sekali pegang terus. Apa yang saudaraku pegang terus. Walaupun itu goyang, pegang terus. Ya, jadi yang saya dapatkan yang berikutnya saudaraku, hati kita ini tetapkan, pilih hanya untuk Tuhan. Walau apapun orang lain ngomong saudaraku, di sini kan dibilang ya, jangan bimbang, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, kenapa iblis goncang kita saudaraku? Kenapa kita dibikin bimbang? Paling gampang diintimidasi apa? Takut, khawatir, emosi, marah, sedih. Itu kan perasaan di sini saudaraku. Itulah yang membuat kita bimbang, itulah yang membuat kita khawatir. Begitu marah, begitu emosi, begitu takut, begitu sedih. Di situ kebimbangan itu akan muncul. Makanya justru di saat-saat seperti itu perlunya menyerahkan kepada Tuhan. Jadi yang terakhir juga saya dapatkan dari firman ini saudaraku, tetapkan hatimu. Karena itu di sini kuncinya. Kalau tadi saudaraku sudah mau ambil keputusan mau tekun, saudaraku, ya aku mau tekun, aku mau sungguh-sungguh. Jaga hatimu selalu saudaraku ya. Pilihlah Tuhan saudaraku, ingat.
Ingat tadi di awal dikatakan apa? Hidupku adalah kehendak Tuhan. Ingat itu saudaraku, ingat itu, pegang itu, percaya itu. Aku percaya Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak akan lepaskan. Karena begitu kita tetap teguh, begitu tetap mau menyerah kepada Tuhan, tidak mau digoyahkan, tidak mau di situ saudaraku, kekuatan Tuhan akan turun, kekuatan Tuhan akan bekerja saudaraku. Tetapi ketika kita mulai goyah, akhirnya kita meresponi, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan saudaraku, ikut Tuhan gak bisa begitu saudaraku, kita mesti yes gitu. Makanya itu disitulah kita perlu belajar ya, disitulah saudaraku. Jadi pagi hari ini saudaraku, dari firman ini saudaraku ya, kalau dikatakan jangan sia-siakan hidupmu, itu yang saya dapat. Kenapa jangan sia-siakan hidupmu? Karena Tuhan mau membentuk saudaraku. Di ayat yang keempat ini kan, itu yang Tuhan mau memberikan. Tuhan mau menjadikan kita itu matang, sempurna, utuh, tidak kekurangan. Luar biasa ya. Berarti Tuhan mau menjadikan yang baik, yang manis, yang matang, yang sempurna. Itu yang Tuhan mau jadikan. Jadi kalau hari ini hidupmu tidak sempurna, kalau hari ini hidupmu tidak baik saudaraku, kejarlah. Kejarlah janji Tuhan itu, kejarlah kesempurnaan itu saudaraku. Jangan sia-siakan hidupmu dengan tinggal dalam keadaanmu yang tidak baik. Ya, tapi perjuangkan saudaraku. Hidup ini diperjuangkan. Ya, satu orang katakan quote-nya gitu ya. Kita lahir sebagai apa, kita gak bisa pilih, tapi mau jadi apa, itu pilihan kita, itu pilihan hidup kita saudaraku. Tetapkan hatimu, jangan goyang, jangan bimbang. Tetapkan hatimu ikut Tuhan saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu. Aku memang begini, ya udahlah aku orang berdosa, memang aku begini, emang aku gak bisa, emang aku gak mampu. Jangan saudaraku, kalau Tuhan saja mau memberikan yang utuh, yang sempurna, yang matang, yang baik, yang manis, kenapa saudaraku tidak mau kejar? Memang tantangannya banyak, itulah lewat pencobaan itu. Berarti kan tidak gampang saudaraku, tidak gampang. Tetapi itu juga, ya saudaraku, kalau saya hari ini masih bisa berdiri menyampaikan firman, saya percaya itu kekuatan Tuhan dalam hidup saya saudaraku. Kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah berpikir seujung kuku pun bahwa salah satu pelayanan saya itu akan khotbah. Itu yang paling saya tidak mau, tetapi Tuhan terus mendorong, Tuhan terus mendorong. Dulu awal-awal juga saudaraku rasanya gak sanggup, tekanan itu begitu saudaraku. Tetapi sampai di satu titik, kalau Tuhan saja menghendaki saya begitu, kenapa aku gak berjuang untuk menerima itu, untuk jadi seperti itu. Jadi saudaraku, kalau Tuhan panggil untuk melayani, panggil jadi hamba Tuhan, apapun panggilanmu saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu, kejar itu. Kejar itu. Kalau engkau merasa, oh aku gak bisa berdoa, aku gak bisa begini, aku gak baik. Oke, catat baik, apa yang tidak baik itu. Sekarang mau tinggal di situ atau mau keluar? Kalau mau tinggal di situ saudaraku tidak akan terjadi perubahan. Hidup kita kan begitu aja. Tetapi kalau saudaraku mengambil keputusan, aku mau keluar, aku mau berjuang. Sekalipun pencobaan banyak, sekalipun tekanan banyak, sekalipun himpitan banyak, sekalipun tidak gampang, perjuangkan saudaraku, perjuangkan. Ya kan melewati pencobaan kan, mau maju mundur lagi, mau baik jatuh lagi, mau mengasihi marah lagi, ya mau nggak bohong, bohong lagi. Ya itu kan terus begitu, tetapi hadapi terus saudaraku. Tekun terus, bisa, pasti bisa. Ini janji Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu saudaraku. Firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Jadi walaupun hari ini mana mungkin jadi hamba Tuhan saudaraku. Mungkin ketika engkau dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Ya engkau mau berubah jadi baik, keluargamu gak percaya. Keluargamu tidak mendukung. Tapi Tuhan mendukung saudaraku. Tuhan yang menetapkan itu. Ayat 18 itu garis bawahi ya. Saya bacakan sekali lagi Yohanes 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya saudaraku, Tuhan tidak mau jadikan ekor, jadikan kepala yang sulung. Jadi yang baik, yang utama, yang sempurna. Itu kehendak Dia. Jadi apapun kita, ya berarti gimana Bu kalau semua jadi bos? Bukan juga begitu saudaraku, tetapi menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih sempurna, apapun itu. Jadi jangan kecilkan dirimu saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu, jangan tinggal dalam dosa, jangan tinggal dalam kelemahan, jangan tinggal dalam kegelapan. Bangkit keluar, perjuangkan hidupmu. Walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak tekanan, firman Tuhan katakan berbahagialah karena Tuhan bersama denganmu saudaraku. Tuhan mau mendorong, Tuhan mau memberikan. Tuhan katakan
tekuni itu, kerjakan itu, supaya yang baik itu datang. Ya puji Tuhan ya, saya berharap firman ini menguatkan saudaraku, karena saya juga diberkati saudaraku. Itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Jadi jangan sia-siakan hidupmu, jangan mau tinggal dalam kekalahan. Sekalipun tidak ada satu orang pun mendukungmu pagi hari ini, tapi firman Tuhan mendukung engkau. Tuhan mendukung engkau, Tuhan memanggil engkau, Tuhan memilih engkau. Tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, bangkitkan imanmu, keluar dari kelemahanmu, keluar dari dosa, keluar dari kegelapan, keluar dari yang tidak baik, karena ada janji Tuhan. Kalau engkau tekun, kalau engkau sungguh-sungguh, walaupun sedikit demi sedikit tidak apa-apa, maju terus, bangkit terus, kerjakan terus saudaraku. Jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan mau memberikan yang terbaik atas hidupmu. Amin saudaraku. Ya saya berdoa biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita ya. Kita semangat di masa-masa pandemi ini, sekalipun tidak melihat apa-apa, sekalipun tidak tahu harus berbuat apa. Satu yang harus kita kerjakan, aku percaya kepada Tuhan. Kenali dia terus saudaraku, kenali dia terus. Jangan mau jadi yang bodoh, jadilah yang pintar. Aku mau kenal Tuhan, baca Alkitab, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh, kejar dia saudaraku. Saya percaya kalau Tuhan saja menghendaki di sini kan dibilang, kalau yang meminta hikmat dia akan memberikan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan kesungguhan datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan terlalu mau memberi. Ya asal kita mau membuka hati untuk mendengar. Ya puji Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan buat saudaraku untuk kita tetap bertahan, untuk tetap percaya, untuk tetap bangkit, supaya kita tidak bimbang, tidak ragu, sampai kita mengerjakan semuanya dengan tekun, sampai kita bisa melihat hasil dari perjuangan, dari ketekunan, dari kesungguhan kita. Dan saya terlalu percaya kalau Tuhan mau menjadikan kita menjadi yang sulung, menjadikan kita yang baik, buat yang mau menerima pasti akan mendapatkannya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan pagi hari ini, biarlah ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saudaraku, kita satukan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau hidup, Engkau tidak terbatas. Biarlah firman ini berbicara Bapa. Supaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, imannya bangkit. Untuk dia mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan biarkan setiap orang yang mau bangkit pagi hari ini, yang punya iman hari ini, biarkan hikmat itu turun Bapa. Tuhan turunkan kuasa-Mu ya Bapa. Saudaraku angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, buka hatimu. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu saudaraku. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan tinggal dalam kelemahanmu. Jangan tinggal dalam kegelapan. Jangan tinggal dalam dosa. Jangan tinggal dalam kekuranganmu. Karena Tuhan memanggil, Tuhan memilih, menetapkan untuk menciptakan yang lebih baik. Mau memberikan yang matang, yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan apapun. Mari saudaraku. Responi Tuhan dalam hidupmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapa hamba mengangkat tangan kepadamu Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan Tuhan Yesus setiap orang yang hari ini, bahkan siapapun yang mendengarkan firman ini. Biarkan pengurapan-Mu yang turun Bapa. Bukan hamba-Mu lagi Bapa, tapi biarlah Engkau yang turun Bapa. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu yang turun, hikmat-Mu turun, pengurapan-Mu turun Bapa. Untuk memberkati setiap anak-anak-Mu, terutama yang mau membuka hati, yang mau percaya, yang mau menerima, yang mau bangkit, yang mau berjuang, yang mau bersuka cita, yang mau menang. Hilaba shikila bala bala sikila bala bala sikila papa se. Hilaba shikila bala 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 sikila papa se. Hilaba shikila bala 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 se. Hilaba bala 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 se. Hilaba bala 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 sikila papa se. Turunkan kuasa-Mu, turunkan kekuatan-Mu, turunkan hikmat-Mu ya Bapa. Engkau bicara bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan yang lemah ya Bapa. Jangan biarkan yang sedih, jangan biarkan yang tawar hati Bapa. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka, bangkitkan pengharapan mereka, bangkitkan percaya mereka. Biarkan urapan-Mu bekerja dengan sempurna ya Bapa. Genapi firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Yang mau belajar, yang mau tekun, yang mau sungguh-sungguh Bapa. Biarlah mereka mengerjakannya dengan sukacita. Sampai mereka bisa melihat hasilnya. Sampai bisa melihat buahnya. Jangan biarkan bimbang, jangan biarkan ragu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakan Bapa firman-Mu. Sempurnakan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang menerima, yang mendengar, yang mau meresponi. Tuhan sempurnakan, Tuhan materaikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudaraku, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman untuk jemaat Tuhan. Yang pertama, untuk ibadah kita masih dilakukan secara online, dan untuk ibadah pada hari Jumat, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 12. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan live pada pukul 13 melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Dan untuk ibadah pada hari Sabtu, Bapak Ibu Saudara juga dapat melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 11. Lalu kemudian firman Tuhan akan disampaikan secara live pada pukul 12 melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Dan untuk hari Minggu, kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dimulai pada pukul 8 pagi seperti hari ini ya Bapak Ibu, melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Saya juga mengundang untuk anak-anak muda yang ingin ikut bergabung dalam ibadah youth kami. Itu diadakan pada hari Sabtu setiap jam 5 sore, dan ibadah ini dilakukan melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut bisa melihat di Instagram @elyouth. Kemudian juga untuk anak-anak kecil, kita ada ibadah sekolah minggu, ibadah L-Kids yang diadakan setiap hari Minggu dimulai jam 10.30 setelah ibadah ini ya. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Ibadah ini juga akan dilakukan melalui Zoom, dan untuk informasi lebih lanjut bisa melihat di Instagram @L-Kids. Dan selanjutnya juga bagi saudaraku, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati GKRHI Jemaat El Shaddai dapat memberikan persembahan melalui rekening utama Yayasan El Shaddai dan juga rekening dana penginjilan seperti yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Itu saja info jemaat yang saya sampaikan pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa kalau pada hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan lancar Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan yang pelihara hidupnya lebih lagi, Tuhan yang tuntun kehidupannya Bapa. Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, biar apapun yang dikerjakannya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta beserta Bapak Pendeta Brian Tuhan Yesus, yang juga masih harus tetap berpergian Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan pengurapan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang urapi lebih lagi, Tuhan yang persiapkan, Tuhan yang sertai Tuhan Yesus, biar dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah Tuhan Yesus, benar-benar penyertaan Tuhan sempurna Bapa. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus, orang-orang jahat, orang-orang yang ingin mencelakakan Tuhan Yesus, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di dalam gereja kami Tuhan Yesus, di GKRHI Jemaat El Shaddai Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berkati juga Tuhan Yesus para pekerja-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, beserta juga para jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus dengan seluruh keluarganya Bapa. Biar benar-benar Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa berjumpa secara langsung Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna Tuhan Yesus, dimanapun setiap anak-anak-Mu berada. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau juga masih banyak jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Bapa, para pelayan-Mu yang masih harus berpergian keluar untuk bekerja Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan kesehatan yang sempurna Bapa, proteksi-Mu yang sempurna Bapa. Tutup bungkus mereka dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, dalam penyertaan-Mu Bapa. Biar mereka bisa pergi dengan sehat dan kembali pulang bersama keluarganya dengan sehat juga Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap ibadah-ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai Tuhan Yesus yang ada di setiap dalam seminggu Tuhan Yesus, mulai dari hari Senin sampai kepada hari Minggu Bapa. Biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, biar setiap ibadah yang dilakukan Tuhan Yesus bisa menjadi berkat, bisa menjadi Injil yang terbuka Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, untuk Indonesia Tuhan. Kalau sekarang juga sedang berjalan Tuhan Yesus proses vaksinasi Tuhan Yesus untuk semua masyarakat Bapa. Tuhan, biar Tuhan yang lancarkan semuanya Bapa. Tuhan yang kirimkan dokter-dokter yang terbaik, perawat-perawat yang terbaik, relawan-relawan yang juga terbaik Tuhan Yesus untuk bisa membuat vaksinasi ini berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Dan biar semua anak-anak-Mu yang menerima vaksin Tuhan Yesus bisa tetap sehat, bisa tetap
bertambah terus sehat Tuhan Yesus, bertambah kuat Bapa, dan biar vaksin ini bisa menjadi baik bagi tubuh kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus juga untuk semua presiden Bapa beserta jajarannya Tuhan Yesus, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, biarkan mereka bisa memimpin di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang sertai setiap pekerjaan mereka Bapa, biar mereka bisa menjadi berkat bagi negara dan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan tetap membuat negara kami tenang Tuhan Yesus, kalau Tuhan tetap membuat negara kami bisa aman Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, itu semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan biarkan Bapa negara kami bisa tetap aman, bisa tetap tentram, bisa tetap juga berjalan dengan baik Tuhan Yesus setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan Tuhan Yesus untuk renovasi yang masih berjalan Tuhan Yesus, dan juga perbaikan yang ada di gereja Mawar dan juga di gereja Kecapi Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang cukupkan dananya, Tuhan yang memfasilitasi Tuhan Yesus semua yang dibutuhkan Bapa. Orang-orang yang juga dibutuhkan Tuhan Yesus untuk bekerja Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang kirimkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah kami hari ini, untuk persekutuan kami hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa Tuhan, kalau kami juga mau mendoakan untuk persembahan Tuhan Yesus yang anak-anak-Mu akan berikan Bapa, biar setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus, dan biar biar persembahan yang sudah diberikan ini Tuhan Yesus bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba terlalu percaya Bapa, Engkau yang sudah menuntun, Engkau yang sudah mengurapi kami Tuhan Yesus. Apapun yang sudah dikerjakan Bapa, biarkan itu semuanya mendapatkan kasih karunia-Mu, mendapatkan belas kasihan-Mu, mendapatkan perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah berkat-berkat-Mu turun Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang sudah sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Biarlah Roh-Mu terus berkuasa ya Bapa, yang melayani-Mu Tuhan Yesus juga biarkan Roh-Mu terus berkuasa. Apapun yang menjadi beban pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan hati Bapa, Engkau melihat semuanya Bapa. Biarkan semua yang sudah beribadah mendapatkan lawatan-Mu untuk dibebaskan, untuk dilepaskan, untuk dipulihkan, diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami akan menutup ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyertai ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, buat semuanya berhasil berkemenangan. Apapun yang mau mengintimidasi, menggagalkan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai, kuasa-Mu yang menyempurnakan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, turunkan kuasa-Mu, turunkan tangan-Mu buat yang setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Ku kagum
telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.